Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani Indonesia dan Singapura mendapat respon positif karena dinilai dapat menjadi instrumen yang baik dalam pemberantasan korupsi. Singapura selama ini menjadi surga bagi para koruptor yang melarikan diri. Namun di sisi lain motif Singapura menandatangani ekstradisi juga dianggap perlu dicermati mengingat perjanjian ekstradisi kedua negara sempat terganjal pada tahun 2007 karena ada terkait dengan perjanjian pertahanan yang menguntungkan Singapura. Malam hari ini saya akan bersama dengan sejumlah narasumber akan membaca kembali bagaimana kemudian kesepakatan ekstradisi Indonesia-Singapura yang beberapa hari belakangan tengah menjadi sorotan. Bersama dengan dua narasumber sementara yang bergabung ada Mas Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3 dan juga ada Prof. Hikmanto Juwana, pakar hukum internasional. Nanti juga bergabung bersama dengan kami Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Prof. Hikmanto, Mas Arsul, selamat malam, apa kabar? Sehat ya? Selamat malam. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum Renhard. Ya, waalaikumsalam. Kita malam ini membahas soal kita mau membaca kembali kesepakatan ekstradisi Indonesia-Singapura karena banyak menjadi sorotan dan sebetulnya juga banyak respon positif karena dianggap sebagai instrumen yang baik lah begitu. Apalagi kalau bicara soal pemberantasan korupsi. Tapi saya mau ke Prof. Hikmanto dulu. Secara kepakaran Anda melihat bagaimana ekstradisi ini karena tampaknya ada beberapa catatan dari Anda yang Anda sampaikan ke media. Apakah ekstradisi ini Anda melihat sebagai sebuah kemajuan atau hal yang sebetulnya ini masih terlalu dini untuk euforia merayakannya? Ya, terus terang ini masalahnya masih dini ya untuk euforia. Karena apa? Ini kan perjanjian ekstradisi ini harus diratifikasi, harus dibawa ke DPR. Dan nanti menurut Undang-Undang Ekstradisi, DPR harus mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79 mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah apakah Singapura akan tetap menggandengkan perjanjian pertahanan dengan perjanjian ekstradisi? Karena apa? Tahun 2007 perjanjian ekstradisi yang sekarang ini itu digandengkan dengan perjanjian pertahanan. Ya. Nah, perjanjian pertahanan ketika itu tidak berpihak pada Indonesia sehingga banyak yang mengatakan dan ada kemarahan publik, kok masalah buron ditukar dengan masalah kedaulatan. Nah, oleh karena itu ketika itu Bapak Presiden SBY tidak menyampaikan surat Presiden ke DPR untuk dilakukan pembahasan. Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah kalau misalnya sekarang sudah ada di Pekanbaru, perbedaannya itu signifikan nggak? Fundamental nggak? Yang saya dengar di media itu adalah retroaktifnya dari 15 tahun menjadi 18 tahun. Tapi dikaitkan dengan KUHP. Loh, 2007 kenapa 15 tahun itu dikaitkan dengan masalah BLBI supaya mereka-mereka yang melakukan kejahatan kerah putih di BLBI itu bisa terjangkau, terutama bagi mereka yang melakukan kejahatan lalu pindah kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Singapura. Nah, kalau sekarang 18 tahun coba dikurangi, katakanlah efektif 2022 karena sudah diratifikasi oleh DPR, kurangi 18 tahun, menjangkau nggak? Apa urusannya sama KUHP? Nggak ada. Nah, itu yang saya katakan bahwa jangan-jangan Singapura tahu bahwa Indonesia kan sedang minta FIR. Ya. Lalu Singapura akan mengatakan, boleh kamu dapat FIR dari saya, tapi perjanjian pertahanan saya minta lo ya. Lalu setelah perjanjian pertahanan Singapura bilang, ya gini deh, saya Indonesia bilang karena kamu minta perjanjian pertahanan, saya minta perjanjian ekstradisi. Padahal ini dipaketkan semua. 2007 kesalahan kita adalah kita mempaketkan ini. Saya waktu itu bilang kalau dipaketkan itu ratifikasinya kalau perjanjian pertahanan itu ke Komisi 1. Kalau perjanjian ekstradisi itu ke Pak Arsul, Komisi 3. Gimana ceritanya? Nggak bisa saya bilang. Nah, sekarang diulang lagi. Ini gimana nih Republik ini kalau udah jalankan seperti ini? Masalah kedaulatan ini masalahnya. Oke, ya baik. Baik, Prof. Kalau kita mengutip lagi apa pernyataan Presiden Jokowi, saya menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan antar kedua negara, exchange of letter antara Menko Maritim RI dan juga Menteri Singapura, kemudian perjanjian ekstradisi, kemudian persetujuan Flight Information Region (FIR) dan pernyataan bersama Menteri kedua negara tentang komitmen untuk melakukan komitmen memberlakukan perjanjian kerjasama pertahanan keamanan. Artinya memang ini dalam satu kesepakatan yang sama ya, Prof? Iya, kalau menurut saya itu dalam satu paket. Dan saya mendengar apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dia bilang three sets of agreement. Kalau yang investasi kan bukan bicara soal agreement.
Ini three sets of agreement. Saya udah duga nih, jangan-jangan mereka minta seperti kayak tahun 2007, ditandemkan. Nah, nanti silakan nanti sama Pak Arsul dari DPR, kalau misalnya ditandemkan kayak gitu, kita bilang enggak. Harusnya kan sendiri-sendiri. Kalau FIR kita bicara FIR, kalau pertahanan kita bicara pertahanan. Kalau kita bicara masalah ekstradisi, kita bicara ekstradisi. Jangan kemudian saling dikait-kaitkan, jadi disandera kita. Ya kalau misalnya kamu nggak kasih perjanjian pertahanan, ekstradisi kita nggak mau. Ya, FIR juga nggak mau. Wah, kan susah tuh. Ya pinternya dia, karena dia bermain bargaining, ya kan? Main kayak barter-barteran. Mohon maaf, kalau Indonesia nanti orang Singapura bilang, ini orang Indonesia ini antara naif sama bodoh sama aja nih. Nggak tahu dia. Kan sayang kalau menurut saya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Mas Arsul, apa pandangan Anda dari ekstradisi ini? Terlalu dini untuk euforia, tadi Prof. Hikmanto katakan, artinya memang kita perlu mencermati lagi ya, apa isi-isi dalam poin perjanjian dan juga nanti ratifikasinya ke depan? Ya, kita paling kalaupun ada senyuman, ya, itu tidak usah kemudian meluapkan kebahagiaan yang berlebihan karena ditandatanganinya perjanjian ekstradisi, karena ini belum sesuatu yang bisa directly executable, ya, secara langsung bisa dilaksanakan. Masih ada proses seperti yang Profesor Hikmahanto tadi sampaikan, ya, proses ratifikasi oleh DPR. Nah, isunya saya kira masih akan sama nanti di DPR, ya, apakah perjanjian ekstradisi ini perjanjian yang saya yakin sifat resiprokalnya ada, artinya dari sisi benefit itu mutual benefitnya juga tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga ada untuk Singapura, meskipun tentu barangkali dalam kacamata penegakan hukum Indonesia bisa jadi lebih membutuhkan. Tetapi kemudian pertanyaan dasarnya, kalau yang terjadi sama dengan di tahun 2007, di mana perjanjian ekstradisi itu dibandingkan dengan DCA kalau nggak salah, Defense Cooperation Agreement, ya, maka ya itu akan kemudian kembali menjadi pertanyaan. Karena memang dari yang kita ketahui, kemarin itu yang diteken kan ada sejumlah perjanjian yang memang saya kira memang artinya tidak hanya perjanjian ekstradisi membutuhkan ratifikasi, kecuali agreement-agreement lainnya yang sifatnya adalah bisnis, apalagi yang B2B, ya. Nah, jadi saya sepakat kita masih akan harus lihat, termasuk yang dijelaskan oleh pemerintah. Apa sih sebetulnya good atau positive point dari 18 tahun itu toh tanpa itu pun menurut saya KUHP Indonesia pasal 78 dan pasal 79 kan memang sudah mengatur. Itu kan terkait dengan daluarsa. Nah, persoalannya lagi kalau itu dicantumkan, ya benar pertanyaan Prof. Gihik. Ini kalau ditujukan katakanlah terkait dengan upaya, ya, proses hukum terhadap para obligor BLBI yang belum memenuhi kewajiban dan kemudian parkir di Singapura, ya, sambil tetap ngemplang kewajibannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kemudian pasti akan kemudian menimbulkan perdebatan. Karena kan BLBI itu kan terjadi sudah lebih dari 18 tahun yang lalu, ya. Jadi itu pasti akan kemudian juga menimbulkan perdebatan. Jadi kalau buat saya yang kebetulan berlatar belakang hukum, ya, walaupun tentu nggak sepinter Profesor Hikmahanto gitu, ya, itu saya bisa memahami bahwa soal-soal seperti 18 tahun itu ya nggak bisa juga dibilang sebagai positive point dari agreement itu. Ya. Oke, berarti sejauh ini pun Mas Arsul juga dan rekan-rekan di Komisi 3 juga belum dapat ya mungkin bocoran ini paketnya apa, bundlingnya apa, isi perjanjiannya ya, Mas? Belum. Saya belum mendapatkan naskah perjanjian yang ditandatangani itu, ya. Dan
saya kira memang pemerintah baru secara resmi akan menyampaikannya nanti ketika Presiden menyampaikan surat untuk permintaan ratifikasi. Oke, baik. Usai jeda akan bergabung juga bersama dengan kita Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Nanti kita akan banyak membahas juga dengan KPK sejauh mana bisa memanfaatkan perjanjian ekstradisi ini meskipun masih awal, tapi paling tidak apakah ini menjadi instrumen yang baik untuk bisa memburu para buronan kasus korupsi. Usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Membaca kesepakatan ekstradisi Indonesia Singapura, itu dialog kami pada malam hari ini dan bergabung juga bersama dengan Mas Arsul dan juga Prof. Hikmahanto, Mas Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Selamat malam Mas Gufron, apa kabar? Selamat malam. Ya, baik. Sehat semuanya. Ya, sehat semuanya. Mas Gufron tadi sudah banyak membahas juga dengan Mas Arsul dan juga Prof. Hikmahanto soal esensi dari perjanjian ekstradisi antara Singapura dan juga Indonesia yang sebetulnya masih cukup awal untuk kita cermati bersama. Tapi paling tidak kalau dari sisi penegakan hukum, dari sisinya KPK untuk pemberantasan korupsi, apa sebetulnya dampak dari perjanjian ekstradisi RI dengan Singapura ini, Mas Gufron? Tadi kita mendengar Ketua KPK menyambut baik, menyambut positif ekstradisi ini. Ya, KPK sekali lagi sebagaimana juga dinyatakan oleh Ketua KPK menyambut baik adanya ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Kenapa disambut baik? Karena ketiadaan ekstradisi itu negara-negara yang tidak memiliki ekstradisi selama ini prakteknya di lapangan itu menjadi dua hal. Pertama, kadang menjadi tujuan persembunyian, baik orangnya ataupun juga asetnya. Yang kedua, kalau tidak tinggal di negara tersebut, kadang negara tersebut dijadikan transit untuk kemudian lari ke tempat lainnya. Nah, ini praktek ataupun modus yang selama ini kita cermati. Contohnya misalnya terpidana Nazarudin. Lari pertama itu sebelum ditangkap di Kolombia, larinya pertama adalah ke Singapura. Lantas Nunun Nurbaiti juga begitu. Rata-rata menggunakan negara-negara yang tidak memiliki ekstradisi. Selama ini negara-negara ASEAN itu misalnya Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia sudah memiliki, juga bahkan Australia sudah memiliki perjanjian ekstradisi. Sementara sebelumnya, sebelum ditandatangan ini, Singapura belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan kita. Utamanya negara-negara yang berbatasan langsung itu selalu menjadi tempat untuk persembunyian pertama atau kemudian melanjutkan ataupun menjadi transit ke pelarian berikutnya. Ini keuntungannya negara-negara yang berbatasan langsung itu sudah semuanya memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Yang dulu biasanya karena ke Malaysia ataupun ke Singapura kadang tidak perlu menggunakan pesawat, tapi bisa menggunakan jalur-jalur pantai yang itu sulit pengawasannya. Sehingga dengan adanya ekstradisi ini, KPK berharap tidak ada lagi tempat yang kemudian bisa digunakan sebagai tempat tujuan bersembunyi ataupun sebagai transit untuk kemudian melanjutkan ke tempat persembunyian tujuan berikutnya. Itu yang KPK perlu apresiasi atas adanya perjanjian ekstradisi ini. Oke, tapi setelah ekstradisi ini tentu KPK juga posisinya masih menunggu poin-poin ratifikasinya dulu atau bagaimana, Mas Gufron? Artinya gini, sejauh mana kemudian KPK bisa memanfaatkan ekstradisi yang sudah ditandatangani ini? Perjanjian ekstradisi ini kan baru perjanjian antar pemerintah, belum kemudian menjadi hukum positif di negara kita. Itu butuh ratifikasi. Nanti Pak Arsul Sani dan teman-teman di DPR yang kemudian perlu meratifikasi untuk menjadi hukum positif di Indonesia. Saya kira nanti Prof. Hikmahanto yang akan lebih menerangkan tentang hukum internasional dari
perjanjian ekstradisi ini. Oke, tapi paling tidak KPK melihat ini sebagai satu langkah yang baik ya, langkah yang positif ya, Mas Gufron. Dan tinggal menunggu kemudian apa tahapan-tahapan berikutnya. Dan pada tahapan itulah yang kemudian perlu dicermati. Bukan begitu, Prof. Hikmanto? Atau apa yang perlu kemudian sekali lagi setelah ini perlu kita lihat bersama? Jadi begini, kalau misalnya perjanjian ekstradisi ini sekarang ini katanya Pak Menkumham dijadikan daya gentar gitu ya. Pertanyaannya yang 2007 apa nggak daya gentar juga? Kan 2007 dari tanda tangan nih perjanjian ekstradisi itu. Kenapa kemudian sekarang ini jadi daya gentar? Ya kan? 2007 sampai hari ini masih loh perjanjian ekstradisi udah ditandatangani. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengatakan gini, beberapa kali para pelaku kejahatan kerah putih dari Indonesia itu bisa dibawa pulang ke Indonesia tanpa ada perjanjian ekstradisi. Memang kalau ada perjanjian ekstradisi menjadi kewajiban dari Singapura untuk menyerahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian ekstradisi, maka hak Singapura mau menyerahkan atau tidak. Yang ketiga, masalahnya adalah gini. Memang kalau misalnya di Indonesia korupsi, di Singapura korupsi, orang bilang harus ada dual criminality. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah korupsi yang dikenal di Indonesia, misalnya berkaitan dengan kerugian negara, dikenal juga di dalam konsep korupsi yang ada di Singapura? Kalau tidak ada, nggak ada dual criminality, itu pihak yang diminta untuk didatangkan ke Indonesia, itu bisa pergi ke pengadilan Singapura dengan mengatakan bahwa di Singapura kan nggak dikenal, kenapa saya harus dikirim? Nah, seperti itu juga akan ada permasalahan kalau itu nanti sudah efektif, ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi kalau misalnya, mohon maaf Pak Gufron, kalau berkaitan dengan aset, itu sebenarnya Indonesia sudah punya perjanjian dengan ASEAN, termasuk Singapura, yang namanya Mutual Legal Assistance, ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty. Jadi sudah ada. Bahkan sekarang kalau kita mau manfaatkan juga bisa. Kan kalau kita bicara ekstradisi itu kan terkait dengan orangnya yang lari. Tapi kalau hartanya berkaitan dengan MLA, Mutual Legal Assistance. Jadi kalau menurut saya, ditambah lagi ya, Singapura itu sekarang mau mencitrakan dirinya sebagai negara yang bersih. Dia nggak mau lagi dianggap sebagai negara yang pelarian lah kejahatan kerah putih. Karena apa? Dulu itu kan selalu dikatakan, orang melakukan kejahatan kerah putih di Indonesia, lalu melarikan diri dan kemudian melarikan hartanya ke Singapura. Nah, Singapura memang mengatakan bahwa saya nggak perlu terakhir itu uang dari mana. Yang penting dia investasi. Nah, maka mereka dikasih kewarganegaraan, bahkan dikasih permanent residence dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang Singapura udah bilang, nggak, saya nggak mau gitu lagi. Artinya apa? Kalau misalnya ada permintaan dari Indonesia, jangan-jangan itu akan segera juga dikirim ke Singapura, dikirim ke Indonesia. Karena menjaga citra bahwa dia bukan negara pelarian. Nah, lalu kalau misalnya seperti itu, pertanyaan kita sekarang perjanjian ekstradisi yang kita miliki dengan Singapura buat apa? Karena perjanjian ekstradisi 2007 itu ada daya gentarnya. Para pelaku kejahatan kerah putih sekarang larinya ke Cina, kemana, dia menghindar dari Singapura. Tapi kan nggak dikunjung diratifikasi. Nah, kalau nggak diratifikasi itu karena ada perjanjian pertahanan yang digandengkan oleh Singapura. Begitu, Mas Reinhardt. Mas Gufron, ada tanggapan dari Anda, termasuk juga soal sebetulnya dari perjanjian ekstradisi ini, seberapa besar ini bisa mempermudah KPK untuk mengejar aset para koruptor yang mungkin selama ini terkendala karena tidak ada perjanjian ekstradisi? Ya, satu sisi ada benarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmanto ya, bahwa untuk perampasan aset kita sebenarnya memiliki MLA ya, Mutual Legal Assistance untuk penegakan tindak pidana korupsi. Tapi untuk merampas itu kan butuh produk hukum, butuh putusan hakim. Sementara untuk sampai pada putusan hakim kan butuh kehadiran, butuh dihadirkannya tersangka untuk diproses di persidangan di pengadilan Indonesia. Nah, kalaupun kemudian kita mengatakan kan bisa menggunakan in absentia. In absentia selama ini faktanya juga masih sangat minim, karena kemudian kalau tidak didukung oleh keterangan terdakwa, fakta di persidangan itu sulit kemudian kita membuktikan. Nah, itu yang perlu secara teknis ya. Saya tidak bicara tentang konsep hukum internasionalnya, tapi dalam praktek peradilan pidana bahwa
benar MLA itu memungkinkan kita untuk minta bantuan, Ya. misalnya mengidentifikasi keberadaan, kemudian minta keterangan, minta dokumen alat bukti, tetapi tidak kemudian meminta penyerahan orangnya untuk diadili di Indonesia. Sehingga apa yang diharapkan atas recovery aset itu sebelum ada persidangan, sebelum kemudian diputus bersalah dan karenanya atas kerugian negaranya perlu dirampas ke negara, itu belum bisa dilakukan. Itu yang artinya kebutuhan dari proses hukum ini antara MLA maupun ekstradisi. Bagi KPK kedua-duanya tidak perlu dipertentangkan, tapi adalah saling mengkomplementari dalam proses penegakan tindak pidana. Itu yang kami rasakan selama ini. Oke, menarik. Saya ke Mas Arsul Sani. Mas Arsul, ada tambahan dari Anda, termasuk juga soal seberapa besar dampak dari ekstradisi ini kemudian sebetulnya bisa, yang tadi sudah kita bahas di awal, ini sebetulnya langkah awal yang baik sebenarnya kalau diimplementasikan dengan baik ke depannya sesuai dengan mutual understanding begitu, dalam perspektif pemberantasan korupsi. Ya, bagi saya adanya perjanjian ekstradisi, kalau ini nanti enforce dalam arti diratifikasi baik oleh DPR maupun oleh Parlemen Singapura, ini tentu akan menguatkan proses-proses penegakan hukum kita. Nah, memang kalau tidak ada perjanjian ekstradisi, bukannya sama sekali kemudian orang tidak bisa dibawa ke Indonesia, tetapi kerangkanya atau legal framework-nya bukan kemudian ekstradisi. Undang-undang Singapura, setahu saya, undang-undang ekstradisi Singapura itu tegas mengatakan bahwa pemerintah otoritas Singapura itu hanya boleh mengekstradisi orang dengan negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Nah, bagaimana kasus yang lain? Katakanlah seperti Joko Chandra. Joko Chandra itu seingat catatan saya tidak menggunakan skema ekstradisi tapi deportasi, ya. Nah, itu lain, atas dasar pelanggaran keimigrasian di Singapura, deportasi, kemudian ditangkap ya dengan mekanisme MLA atau Red Notice ya, kerjasama Interpol, kemudian dibawa ke Indonesia. Tapi itu bukan deportasi. Jadi buat saya ini menguatkan. Pertanyaannya kemudian ya tentu pertanyaan Prof. Hikmahanto itu memang menggelitik. Ini apa bedanya sih yang dengan tahun 2007? Nah, gitu ya. Nah, itu nanti baru bisa kita lihat setelah kita membaca ya ada tidaknya kebaruan novelty lah disebut begitu dalam perjanjian ekstradisi yang ditandatangani kemarin itu ya. Jangan-jangan tidak ada novelty-nya, ini sebetulnya kopas gitu ya, kecuali diubah saja dari 15 tahun menjadi 18 tahun itu saja. Nah, tetapi kan barangkali kemudian pemerintah menyampaikannya kepada publik dengan tadi ada istilah euforia. Ya ini kan namanya bagian dari PR-nya pemerintah ya, kita lihat saja. Tapi nanti kalau isinya ternyata ya itu tadi kopas dengan yang 2007 kecuali urusan 18 tahunnya, dan kemudian ini dibundling dengan katakanlah perjanjian yang lain yang 2007 itu dengan DCA, ya nanti kita lihat apakah kemudian koalisi pemerintahan yang ada di DPR ya yang kalau ditambah dengan PAN itu menjadi 82% itu kemudian akan berbeda sikap dengan DPR pada periode 2007 termasuk yang pada saat itu ada dalam koalisi pemerintahan. Saya tentu tidak bisa berspekulasi saat ini apalagi belum membaca semua dokumen yang terkait itu. Oke, tapi kalau kemudian ini memang isinya nanti menguntungkan bagi Indonesia, sekali lagi ini angin segar, Mas Arsul, dalam pemberantasan korupsi. Memang betul begitu. Jadi kan begini, tentu ya setiap perjanjian kalau kita lihat sendiri-sendiri ya aspek resiprositasnya pasti ada. Tetapi dalam konteks kebutuhan penegakan hukum ya, karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Hik dan juga Mas Hufron, memang banyak kemudian
para pelaku tindak pidana di Indonesia itu pergi ke sana, maka memang kemudian dari sisi kebutuhan penegakan hukum kita memang tampaknya pada saat ini setidaknya lebih membutuhkan ketimbang Singapura terkait dengan perjanjian ekstradisi itu. Oke. Nah, Mas Arsul, bagaimana kalau kemudian nanti kita bicara ke depan ternyata isinya sama saja dengan tahun 2007 atau setelah di breakdown lagi kekhawatirannya Prof. Hikmahanto justru benar dalam poin-poin ratifikasi. Apakah ya sekali lagi ya ini kan kemudian menjadi politis mungkin, tapi apakah Anda sendiri atau bisa jadi kemudian ini akan berujung sama seperti apa yang terjadi di tahun 2007? Oke, akhirnya menjadi terganjal kembali ratifikasi. Bagaimana jika itu kemudian terjadi? Tapi dijawabnya nanti. Kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, kita masuk ke segmen terakhir dialog, masih bersama dengan Mas Arsul Sani, Prof. Hikmahanto dan juga Mas Nurul Gufron. Saya ke Mas Gufron dulu. Mas Gufron, sebetulnya ada berapa banyak dalam catatan KPK ya koruptor yang mungkin bisa diburu setelah ekstradisi ini, ada titik terang yang lebih lagi setelah disepakati juga mungkin poin-poin ratifikasinya? Sebelum menjawab pada pertanyaan itu, saya perlu tegaskan begini poin penting bahwa tentu ekstradisi ini secara resiprokal tentu ada sisi positif bagi kita dan ada sisi positif bagi Singapura yang akan diraih, tentu itu. Kalau tidak ada keuntungan di kedua pihak nggak mungkin bersepakat menandatangani. Itu adalah prinsip perjanjian internasional. Tapi di titik lain bahwa setidak-tidaknya kita telah memiliki nilai yang sama. Bahwa kejahatan itu harus dipandang sebagai kejahatan global dan kemudian dihormati negara lain. Kalau Indonesia sedang menegakkan hukum, Singapura menghormati dan karenanya mengekstradisi atau menyerahkan orang. Begitupun sebaliknya kalau Singapura menegakkan hukum, ada orangnya atau tersangka atau terpidana di Indonesia, kita akur komitmen untuk menyerahkan. Di satu titik itu berarti kita sudah memiliki nilai yang sama. Yang kedua, bahwa pertanyaan berapa potensinya tentu terhadap tersangka-tersangka ataupun calon tersangka yang masih proses lidik, Mas, kami tidak bisa mengungkapkan. Tapi setidak-tidaknya track record pengalaman sebelumnya, sebagaimana telah kami sampaikan, tidak kurang dari sekitar 20 ya untuk tindak pidana korupsi saja. Padahal tindak pidana itu bukan hanya korupsi, mungkin narkoba, mungkin TPPU, mungkin terorisme dan lain-lain yang itu bisa berpotensi untuk juga menjadi tempat pelarian atau tempat transit melakukan perjalanan pelarian lebih lanjut gitu. Jadi kalau bicara potensi siapa saja Pak yang masih di sana yang akan diendus oleh KPK ataupun akan diminta diekstradisi, sekali lagi proses lidik adalah proses yang tertutup, tidak dapat kami sampaikan. Ya mudah-mudahan yang setidak-tidaknya kita sudah tahu KPK sampai saat ini masih memiliki 4 DPO. Itu yang sudah dinyatakan daftar pencarian orang. Tentu selain DPO ada beberapa yang masih dalam proses penyelidikan yang itu selama ini memang kita terkendala. Karena baik pelakunya maupun tempusnya itu semuanya ada di Indonesia dan ada di Singapura maupun di negara-negara lain. Nah, untuk yang ini kami masih tidak bisa sampaikan. Sekali lagi KPK sangat mengapresiasi dan akan menggunakan mekanisme ekstradisi ini menjadi bagian dari percepatan proses penegakan hukum. Kalau yang DPO itu siapa saja Mas Gufron? Karena yang kemudian muncul juga di pemberitaan adalah nama-nama seperti Paulus Thanos misalnya. Ya, Paulus Thanos, lantas Harun Masiku, itu adalah 2 nama di antara 4 nama yang sudah kami red notice ya ke Interpol juga. Menarik. Saya ke Mas Arsul Sani. Mas Arsul, ada tambahan dari Anda dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gufron dan juga yang tadi ya, kalau kemudian ini dirasa tidak menguntungkan Indonesia, seharusnya kan kemudian ini juga ditolak lagi oleh DPR seperti pada tahun 2007 silam. Ya, jadi begini. Tahun 2007
itu DPR tidak menolak meratifikasi perjanjian ekstradisinya. Yang ditolak adalah ratifikasi DCA, Defense Cooperation Agreement. Ya. Tapi karena Indonesia menolak ratifikasi atas Defense Cooperation Agreement, maka Parlemen Singapura juga menolak untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi. Ya. Jadi itu kan yang terjadi seperti itu. Jadi buat saya, kalau soal Kopas segala macam itu bukan isu penting. Kopas pun tidak masalah, ya. Tetapi isu pentingnya adalah satu, ya, apakah kemudian nanti DPR akan menyikapi perjanjian ekstradisi ini dikaitkan juga dengan perjanjian-perjanjian lainnya seperti tahun 2007, ya. Dan apakah kemudian sikapnya akan sama atau akan berubah? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa perjanjian yang ditandatangani yang memerlukan ratifikasi rasanya tidak hanya satu, ya. Rasanya menurut saya belum membaca keseluruhannya daftarnya, ya. Selain soal kerjasama pertahanan, itu kan juga ada FIR ya, kalau nggak salah, Information Region, yang itu juga disampaikan oleh pemerintah bahwa itu seolah-olah sudah kembali, tetapi ternyata kontrol atas FIR itu sampai ketinggian 37.000 kaki tetap ada di Singapura. Nah, saya kira itu isu-isu yang tentu kami juga harus mendengarkan suara-suara citizen concern, seperti yang disampaikan oleh Profesor Hikmahanto Juwana tadi. Oke. Prof. Hikmahanto, ada tambahan dari Anda. Poin-poin itu tadi disampaikan oleh Mas Arsul, apakah ada tambahan lagi atau Anda sepakat sampai di situ? Jadi begini, sekarang ini kan perjanjian 3 itu sudah ditandatangani oleh pemerintah. Ya, dan itu artinya nggak bisa dinegosiasi ulang sebenarnya dari sisi pemerintah. Sekarang bola ada di tangan DPR, terus terang. Ya, bola ada di tangan DPR. Pertanyaannya sekarang adalah apakah DPR sepakat apabila perjanjian-perjanjian ini dipaketkan dalam konteks ekstradisi, dalam konteks ratifikasi. Karena kalau ratifikasi untuk perjanjian ekstradisi itu ada di Undang-Undang Ekstradisi 179. Tapi kalau untuk pertahanan dan kemudian masalah FIR itu diatur di dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional. Karena kalau hal yang berkaitan dengan pertahanan, berkaitan dengan masalah kedaulatan harus dimintakan persetujuan dari DPR. Ya, jadi tiga-tiganya ini perlu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Pak Arsul dan teman-teman mau meratifikasi model kayak gitu, ditandemkan seperti ini. Lalu yang kedua, harus dilihat juga perjanjian DCA. Karena apa? Yang diminta oleh Singapura, misalnya, itu tempat latihan yang di laut itu dekat Alki kita. Padahal Alki itu tempat keluar masuknya kapal-kapal swasta, pokoknya yang akan memasuki dari satu samudera ke samudera lain. Jadi itu yang di 2007 menjadi keberatan. Belum lagi kalau misalnya tentara Singapura melakukan kejahatan di Indonesia. Apakah hukum Singapura yang berlaku dan pengadilan Singapura atau hukum Indonesia, pengadilan Indonesia? Singapura minta, enggak, itu harus ke Singapura, balik. Padahal dia melakukan kejahatannya di Indonesia. Jadi nanti harus dilihat lagi. Saya sendiri, saya nggak punya akses ya terhadap semua perjanjian itu, sehingga saya juga tidak mungkin membeberkan mana pasal-pasal yang bermasalah. Ya. Tetapi misalnya soal FIR, saya lihat dari siaran pers Menko Marves yang mengatakan bahwa 0 sampai 37 ribu kaki itu masih dipegang oleh Singapura berdasarkan delegasi dari pemerintah Indonesia kepada otoritas penerbangan di Singapura. Nah, ini semua harus dilihat. Kalau memang nantinya tidak berpihak pada Indonesia, ya sudah, DPR tidak meratifikasi, ya, dan kemudian ya kayak begini lagi. Nah, untuk 2007 sebenarnya bukan DPR menolak, tapi surat presiden kepada DPR untuk melakukan pembahasan itu tidak diluncurkan oleh presiden. Sehingga DPR ya gimana? Saya mau membahas apa? Jadi digantung seperti itu. Oke. Demikian. Oke, berarti sekarang di Mas Arsul Sani dan kawan-kawan juga bolanya begitu, Mas Arsul. Mohon izin Pak Arsul. Ya, kalau kemudian merugikan. Mohon dijaga kedaulatan kita. Ya, kalau merugikan Mas Arsul, jangan-jangan karena koalisinya Pak Jokowi gemuk sekali di DPR ini bisa saja lolos-lolos lagi.
Ya, tapi janganlah, jangan masalah kedaulatan kita itu nanti perlu dikompromikan dengan diapis dulu masalah lah sama siapa Profesor yang ada di Hikmahanto. DPR. Kita Kalau tunggu menurut dulu. saya model kayak Amerika. Gimana? Kalau misalnya kedaulatan Amerika dipermasalahkan, Partai Demokrat sama Partai Republik bersatu, meskipun dia selalu berbeda pandangan. Hanya pengiriman tentara ke luar negeri itu pasti mereka satu. Oke, gimana Mas Asrul tanggapan terakhir? Ya, kan susahnya di DPR ada 9 fraksi. Saya kan tidak bisa berbicara. Tetapi ya mari kita lihat dulu lah. Tapi isinya apa, bandingnya sejauh mana, ini kan harus kita cermati satu persatu. Kalau sikap politik kan juga tidak baik kalau hanya didasarkan pada apa yang sudah ada di dalam pemberitaan. Kita harus memang membaca wordingnya, ya, kata demi kata, apakah ini sebetulnya itu tadi merugikan, ya, kepentingan Indonesia, ya dari sisi prinsip-prinsip negara berdaulat. Oke. Mas Gufron, artinya juga KPK menunggu apa setelah ini kelanjutan dari setelah ekstradisi ya, Mas Gufron? Ya tentu, KPK adalah penegak hukum. Tentu adanya perjanjian ekstradisi ini baru akan menjadi hukum Indonesia setelah diratifikasi. Oke. Nah, sebelum adanya ratifikasi, KPK tentu prosesnya posisinya adalah menunggu sampai menjadi hukum positif di Indonesia. Baik, mari kita akan lihat bersama-sama seperti apa kejelasan dari perjanjian ini, paketnya bagaimana, apakah sama dengan tahun 2007 atau tidak. Dan sekali lagi mungkin apa yang tadi disoroti oleh Prof. Hikmahanto, kalau kemudian ini merugikan kedaulatan kita, ini yang harus kemudian dilihat lebih jauh lagi dampak dari ekstradisi. Terima kasih banyak diskusi yang menarik malam hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan perspektif yang baru kepada publik di balik ekstradisi Indonesia dan juga Singapura. Mas Arsul Sani terima kasih banyak, Prof. Hikmahanto terima kasih banyak, Mas Roy Gufron terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu.